Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit kita doakan sama-sama semoga segera disembuhkan oleh Allah SWT dan diangkat segera penyakitnya ya. Kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Sebelum kita bacakan 3 pertanyaan seperti biasa, ada baiknya saya mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz ya. Iya, kita bacakan dulu pertanyaan pertama, namun sebelum itu kita hubungi dulu Ustadz Muslim ya. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah ada puasa setengah hari? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, mengenai tentang puasa setengah hari, kita rujuk kepada definisi puasa. Maka dikatakan puasa itu adalah imsakun nafs minas syahwat, minal mufattirat, minal akal wa syurub, wa minal mufattirat. Bahwasanya dikatakan puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, baik dari makanan, minuman, syahwat, dan membatalkan perkara-perkara yang membatalkan lainnya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Maka dikatakan adalah dimulai dari mana matahari terbit sehingga sampai matahari terbenam. Maka di sini tidak ada puasa yang setengah hari. Oh, bagaimana kemudian kalau puasa setengah hari ini adalah bentuk edukasi kepada anak? Kita katakan tidak mengapa bagi anak-anak yang ingin kita latih, yang belum balik, mereka yang belum mukallaf, belum dibebankan syariat untuk melakukan ibadah puasa, bagi mereka bolehkah setengah hari? Maka secara hukum dikatakan ini adalah perkara yang tidak apa-apa. Karena kita adalah proses edukasi, melatih mereka agar terbiasa. Nanti ketika masuk mereka dibebani mukallaf, bebani syariat itu, sudah dewasa, maka mereka sudah terbiasa. Maka dikatakan boleh bagi yang untuk proses edukasi, pelatihan, pendidikan, akan tetapi tidak boleh bagi orang-orang yang sudah mukallaf atau orang-orang yang sudah dibebani syar'i atau orang-orang yang sudah balik. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya. Nah jadi teman-teman sesuai dengan pengertian puasa itu sendiri, itu dimulai dari kita terbit matahari sampai terbenamnya matahari ya. Nah kalau di kita, di Medan atau di Indonesia, di Medan khususnya, dari setelah subuh sampai sampai maghrib, azan maghrib ya. Kemudian kalau setengah hari ini berarti kan setelah subuh ya, subuh kemudian sampai zuhur mungkin atau jam 12 lah katakanlah. Atau mungkin sebaliknya dari jam 12 sampai maghrib. Nah istilah puasa setengah hari sebenarnya cukup familiar ya di telinga kita itu ketika kita masih kecil, masih anak-anak. Nah sementara kalau anak-anak ini kita sama-sama tahu itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Sebenarnya puasa setengah hari itu tidak ada ya teman-teman ya. Namun ini hal yang baik sebenarnya dalam arti sebagai bentuk pendidikan atau kita mengajarkan, mengedukasi ke anak-anak kita bahwasanya ini loh ibadah puasa, amalan ibadah puasa yang diwajibkan kepada agama kita dan kita wajib menjalankannya. Nanti ketika dia udah balik, dia nggak kaget lagi gitu, nggak kayak disiksa gitu kan.
Nah, tapi Masya Allah memang zaman sekarang ini bahkan anak-anak usia 5 tahun itu sudah puasanya nggak setengah hari lagi, udah full. Ada beberapa memang, walaupun tidak semua. Itu berarti Masya Allah. Ini berpengaruh pada didikan orang tua juga sebenarnya ya. Kita nggak tahu formulanya apa, mungkin nanti bisa kita baca-baca, ada entah dia buat buku atau apa yang anak 5 tahun itu udah bisa puasa secara sempurna, full. Dari pagi sampai maghrib. Nah, selain itu juga yang perlu dikhawatirkan ini adalah puasa setengah hari ini kalau masih kita lakukan ketika kita sudah selesai balik gitu. Maksudnya setelah balik, kok selesai balik. Ketika kita balik kita masih puasa setengah hari, ini yang gawat ini kan. Bahkan di kalangan anak-anak remaja sekarang, masa-masa puber itu mereka setelah subuh ada namanya asbuh gitu ya, asmara subuh. Itu udah merokok ya, pagi-pagi nongkrong-nongkrong, alasannya ya pengen nambah tadabbur alam segala macam, padahal nongkrongannya entah nggak jelas kemana sambil ngerokok. Ya, semoga ini kita bisa terhindarkan diri kita pribadi maupun anak-anak cucu kita dari hal-hal yang demikian. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kita agar kita terhindar dari hal-hal tersebut. Ya, semoga terjawab ya buat yang bertanya. Sahabat Keluarga Muslim, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Mana yang lebih utama? Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat? Sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya ya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Muslim terkait puasa setengah hari. Ya memang agak memudahkan ya kalau memang ada puasa setengah hari. Namun itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kita mengedukasi ya anak-anak kita sebelum balik. Karena mereka tahu dan paham bahwasanya ibadah puasa itu seperti apa. Kita akan bacakan pertanyaan yang kedua, namun sebelum itu saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Kita akan telepon Ustadz Rosyid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz, mana yang lebih utama? Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat? Taib, terkait dengan tarawih, berapa yang afdol? Apakah yang 11 atau yang 23 gitu kan? Nah sebenarnya kalau kita lihat penjelasan para ulama, memang ulama khilaf ya terkait dengan jumlah rakaat tarawih. Ada yang mengatakan 41, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 23, ada yang 19, ada yang 11, ada yang ada yang 13, ada yang 11 gitu kan. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, itu ada dua hadis ya. Yang pertama dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min ihda asyara rak'atan fi kulli lailah. Adalah Rasulullah SAW, kata Ibunda Aisyah, tidak menambah di bulan Ramadan dan yang lainnya melebihi daripada 11 rakaat. Ya, qiyamul lail dan witirnya. Berarti kan qiyamul lail 8, witirnya 3, lebih kurang begitu ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dari riwayat Ibnu Abbas yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, adalah Nabi SAW dikatakan sholat beliau 13 rakaat. 13 rakaat. Ya, bisa saja mungkin witirnya 5 dibuat ataupun mungkin qiyamul lailnya 10 gitu kan. Ditambahkan witirnya 3. Intinya bahwa hanya dua riwayat ini yang kuat dari Nabi SAW, yaitu apa? 11 atau 13. Begitu. Jadi kita katakan kembali khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang-orang yang
melebihkan dari sini sebenarnya yang rojih, yang kuat itu adalah tetap dia kembali kepada petunjuk Nabi, yaitu 11 atau 20 atau 13. Bagaimana kalau lebih seperti 23 umpamanya? Sebenarnya tidak mengapa karena memang ada dalil umum juga yang mengatakan bahwa sholatul lail masna, bahwa sholat malam itu dua-dua. Ya dua-dua sampai dia lelah gitu, nggak dibatasi sampai berapa. Penting dua-dua rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu dilakukan. Nah, tapi kalau terkait dengan tarawih yang memang dilakukan oleh Nabi SAW, sebaiknya kita merujuk kepada perbuatan Nabi. Gitu. Meskipun kita katakan yang melakukan 23 kita nggak salahkan juga gitu kan. Tapi kalau kita ingin yang afdol, yang lebih ittiba, lebih mengikuti Nabi SAW, yang nggak ada lagi dan nggak bukan, pilihannya 11 atau 13. Gitu. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih afdol, tentu kita katakan yang afdol adalah 11 rakaat. Tapi dengan catatan begini, usahakan seperti tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang Masya Allah tu'maninahnya, bacaannya itu panjang dan lain sebagainya. Ini kita udah nggak panjang, rakaatnya pun sedikit. Kan ini namanya kesempatannya nggak diambil dengan baik kan. Ya mungkin yang 23 mungkin agak pendek bacaannya, kan jumlah rakaatnya bagus, alhamdulillah banyak. Ya, ini udah 11, cepat-cepat lagi. Ini kurang baik. Tapi kita katakan, meskipun kita katakan yang terafdol adalah 11, tapi dengan menjaga apa? Dengan menjaga adab-adabnya secara baik. Sehingga benar-benar sholat kita ini berkualitas dan berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi terkait tarawih ini, 11 maupun 23 ini dilaksanakan oleh, maksudnya ada tuntunannya memang dari zaman Rasulullah sampai para sahabat. Jadi yang manapun tetap baik dilakukan. Namanya juga kita ingin memperbanyak qiyamul lail ya, ibadah pada malam hari. Dan ini sangat dianjurkan sekali, baik 11 maupun 23 sama-sama bagus, sama-sama baik untuk kita laksanakan. Namun kalau ditanya yang lebih utama adalah yang lebih lama, yang lebih baik tumakninanya ataupun bacaannya, nah itu lebih utama. Kalau 23 rakaat bacanya 30 juz ya itu lebih bagus. lebih berasa ya, tapi kalau kita lihat dari ukuran atau stamina masyarakat Indonesia, ya walaupun saya tidak bilang semua ya, maksudnya rata-rata, kalau rata-ratakan biasanya salat tarawih itu diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 jam ya, yang 23 biasanya. Nah, kalau 11 rakaat diselesaikan dalam waktu 2 jam juga itu lebih bagus lagi, Masya Allah. Jadi entah 1 rakaat 1 juz ya, Masya Allah. Semoga kita dikuatkan ya untuk menjalankan ibadah qiyamul lail tersebut. Nah, yang tidak baik itu sebenarnya atau yang tidak disarankan atau tidak boleh kita lakukan mungkin. Teman-teman pasti nonton lah ya, tiap tahun ini cukup viral videonya. Itu ada sholat tarawih 23 rakaat hanya diselesaikan dalam waktu 5-8 menit aja. Bayangkan, itu bagaimana mengerjakan sholatnya. Bahkan itu kalau kita bisa secara gamblang ya, atau orang awam mandangnya itu sholatnya udah pasti tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada tumakninanya. Bacaannya tidak jelas panjang pendeknya. Artinya bisa mengubah makna dari bacaan tersebut juga. Sholatnya seperti, apa ya istilahnya? Di patok ayam ya. Itu sholat yang mengebut-ngebut gitu ya, seperti balapan. Nggak tahu juga apa yang dikejar, tapi intinya itu tidak boleh kita lakukan dan tidak perlu, kita juga bisa ngasih tahu, kalaupun kita nge-share video tersebut, kita bisa tahu bahwasanya ibadah yang seperti ini tidak akan diterima. Yang ada cuma capek aja. Teman-teman tes lah. Maksudnya tes ini bukan dalam arti kalian sholat beneran kemudian cepat gitu sholatnya. Bukan, tapi coba tes latihan sholat gitu kan. Tapi dalam kurun waktu yang secepat kilat seperti itu. Pasti cepat lelah ya. Karena kita tuh kayak nafas kita kayak dipompa gitu. Jadi lebih capek sebenarnya daripada kita sholat yang memang sesuai dengan tumakninah. Itulah pentingnya adanya ajaran sholat agar kita itu bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya semoga terjawab ya buat yang bertanya. Sahabat Muslim, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga bersama Ustaz Zulham. Namun jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah?
Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Muslim dan Ustadz Roshid terkait puasa setengah hari dan ibadah tarawih, salat tarawih, yang mana yang lebih utama. Nah, ini pertanyaan ketiga tidak kalah menarik jawabannya dan penting juga untuk kita lakukan karena ini merupakan kewajiban kita. Namun sebelum saya bacakan, ada baiknya saya mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ya ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Zakat fitrah itu sebagaimana hadis Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar menjelaskan kepada kita bahwa faradha Rasulullah, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, ataupun ya orang merdeka maupun budak. Semuanya diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Berbeda dengan zakat harta. Zakat harta itu bagi orang yang memiliki harta yang sudah sampai haul dan nisabnya. Adapun zakat fitrah ini kita keluarkan di akhir bulan suci Ramadan. Dan di antara hikmahnya adalah untuk menyucikan ya puasa kita, membersihkan dari segala macam yang memperburuknya. Ya ataupun ya dari segala macam hal yang sia-sia dari puasa kita. Dengan zakat fitrah tersebut, ya bisa menyucikan itu semuanya. Dan itu diwajibkan atas semua kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, orang merdeka maupun orang yang budak, ya, yang bukan merdeka. Maka mereka semua diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Tentunya dalam Islam itu ketika membahas tentang masalah hukum zakat fitrah, orang yang memiliki tanggungan, ya, maka dialah yang membayar zakat fitrah mereka. Contoh umpamanya seorang ayah, dia memiliki istri, ya, dia memiliki juga anak 5 orang. Maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga untuk istri maupun anak-anaknya. Ini harus dia lakukan. Nah, kalau seandainya ada yang dewasa, mampu untuk membayar sendiri, ya maka alhamdulillah bagus. Ataupun istrinya mengatakan, saya mau bayar sendirilah zakat fitrah saya. Enggak masalah, silahkan. Ataupun ya ada seorang laki-laki yang membayarkan zakat fitrah orang tuanya ataupun adiknya, maka silahkan, gak ada masalah. Nah, ini hal yang dibolehkan dalam hukum zakat fitrah. Intinya adalah setiap kaum muslimin yang besar, laki-laki maupun kecil, ya, dia wajib membayar zakat fitrahnya. Kecuali memang orang yang fakir, orang yang tak memiliki makanan yang cukup, bahkan dia termasuk mustahik yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Maka ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar zakat fitrah. Karena untuk makan dia sendiri saja masih cukup, masih tidak cukup, begitu, kurang. Bagaimana dia bisa memberikan kepada orang ya untuk membayar zakat fitrahnya? Maka disinilah hukumnya tidak wajib atas dia. Tapi sangat disayangkan kalau kita lihat hari ini bagaimana ya kalau kita membayar zakat fitrah itu semuanya sangat mudah. Karena kita mungkin di Indonesia 3 kg emas, 3 kg beras, ya, ataupun 3 kg ya 2,7, ada juga 2,5 kilogram daripada beras. Ya, makanan pokok kita merupakan beras. Maka ini semua sangat mudah bagi kita. Anggaplah hari ini beras harganya itu mencapai 12.000. Kalau kita bayar zakat fitrah kita dengan mengambil pendapat 3 kg, maka cuma 36.000. Sangat murah sekali. Dan yakinlah insya Allah kita mampu untuk itu semuanya. Maka kalau bisa semiskin apapun kita, susah apapun kita usahakan. Tetap untuk membayar zakat fitrah dengan uang kita sendiri. Ya meskipun nanti setelah kita bayar, akan datang orang memberi zakat fitrah kepada kita. Enggak ada masalah. Tapi kita sudah berusaha dengan kerja keras, harta sendiri, uang sendiri, untuk membayar zakat fitrah kita, ataupun anak-anak kita dan istri kita. Dan insya Allah ini semuanya memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dan hikmahnya sebagaimana yang kita sebutkan adalah untuk menyucikan dan membersihkan puasa kita daripada segala macam yang bisa merusaknya. Wallahu ta'ala alam.
Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman terkait zakat fitrah ini sebenarnya diwajibkan untuk kita ya. Untuk kita semua yang bernyawa, yang bernafas. Umat muslim. Nah, umat muslim ya. Kalau di agama lainnya ya kalaupun dia membayar zakat fitrah nggak terhitung pahala juga ya. Karena kan dia non muslim gitu ya. Jadi ini kita selaku umat muslim kita diwajibkan membayar zakat. Kalau ada anak kita yang masih kecil, nah itu sudah diwajibkan juga. Intinya yang bernyawa itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang paling baik sebenarnya atau tadi sudah kita dengarkan dari Ustaz Zulham itu sebaiknya itu kalau ada seandainya di masyarakat kita yang yang memang kurang mampu, nah itu lebih baik kita serahkan ke mereka gitu daripada kita membagi rata ke desa-desa lain misalnya. Tapi yang di desa kita sendiri tidak kita perhatikan, lebih baik ke desa kita sendiri tersebut dulu terlebih dahulu agar dia mungkin stok sandang pangannya bisa dipenuhi selama 3 bulan ke depan ketika kita sudah membayar zakat fitrah mereka atau keluarga tersebut ya. Semoga terjawab ya buat yang bertanya. Sahabat keluarga muslim, tidak terasa sudah di penghujung acara kita, di penghujung program. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program ini dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Al-Ustadz apabila antum semuanya memiliki pertanyaan yang memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.